Hellcat. Halo guys, balik lagi bersama gue Bastian dari channel YouTube Lokertawa TV. Seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kerja. Dan gue nggak sendiri di sini nih guys. Gue kedatangan narasumber. Dia adalah seorang guru yang akan menceritakan sedikit pengalamannya dari dulu dia bekerja di pabrik sampai sekarang jadi guru nih. Langsung aja kita kenalkan. Ya, perkenalkan nama gue Alfi Rahma Islami. Emang betul sebelumnya itu gue kerja di beberapa pabrik, terus juga ada departemen store, dan akhirnya sampai gue menjadi guru. Bisa dibilang sih gue menjadi guru itu guru tembak. Guru tembak? Ya, guru tembak. Karena emang awalnya memang gue sudah niat jadi guru. Tapi cita-citanya gitu ya? Iya, cita-cita gue memang guru, tapi itu ditembak sama nyokap gue. Maksudnya ditembak gimana sih? Mungkin belum ada yang tahu gitu loh. Iya, jadi tuh gue tuh spontan disuruh ngajar PAUD. Karena nyokap gue kebetulan kepala sekolah di sana. Oh, jadi kayak orang dalam gitu ya? Iya. Iya, jadi gue ya udah kamu bantu-bantulah di PAUD gitu ya kan. Gue belajar dulu mulai dari melihat pembelajarannya dulu, terus gue ngelihat gimana cara nyokap gue ngajar sama guru lain ngajar. Dan akhirnya gue belajar, lama-lama terbiasa. Oke, tapi basicnya tuh bukan jadi guru kan ya? Tadinya lo kerja di pabrik, terus bener. Beralih profesi menjadi guru tuh susah senangnya gimana tuh? Susah senangnya, ya gitu, biasa di pabrik dengan rutinitas mesin atau komputer, terus tiba-tiba gue harus ngajarin anak-anak yang benar-benar aktif ya kan. Walaupun itu tuh waktu pertama kali ya, karena memang sekarang gue nggak di PAUD lagi, sekarang gue ke sekolah dasar, tapi ini pertama kali di PAUD itu gue ngerasa bener-bener anak-anak yang gue ajarin, jadi bener-bener harus sabar banget melihat kegemasan tingkah-tingkahnya itu. Jadi harus dituntut lo suka anak-anak. Iya gitu, gimana caranya, padahal dalam pelajaran PAUD itu cuma beberapa jam, ya, tapi letihnya itu benar-benar berasa. Oh, itu berarti kesusahannya adaptasi, kayak lu harus suka sama anak, terus harus benar-benar menghadapi anak. Emosi. Tapi senangnya apa? Senangnya gitu, karena tingkah lakunya dia. Yang gemes gitu ya? Yang bikin gue ya speechless. Oh iya, ternyata anak-anak tuh kayak gini gitu. Benar-benar gue harus maafin anak-anak tuh kayak gini. Luar biasa banget sih menurut gue. Dan emang jadi guru itu menurut gue apa ya, jadi apa sih, harus kita tuh dituntut untuk selalu belajar. Itu yang gue sangat-sangat suka dari profesi guru. Tadi Kak Alfi ya, Kak Alfi kan sekarang ngajar di SD kan? Iya. Sekolah dasar di mana, daerah mana sih? Di salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Rumahnya di mana? Kebetulan saya tinggal di Bekasi. Pulang pergi? Karena sekarang saya ngajarnya online. Oh iya, lagi daring ya, pandemi ya. Terus keluh kesahnya mengajar anak SD? Ya, kalau sekarang untuk ngajar SD ini kan baru ya, masih terhitung baru, dan gue baru banget beberapa bulan. Pada saat gue masuk itu nggak sengaja juga. Nggak sengaja jadi, juga. Jadi bener-bener yang kayak tadi lu bilang tembak gitu. Guru tembak banget. Karena emang ditawarin sama temen gue, Vi, lo mau ngajar nggak di SD gitu, ya kan? Terus gue, oh boleh tuh. Tapi gimana ngajarnya di daerah sini kayak gini ya kan? Sekarang masih daring kok. Jadi gue ngajar secara online ya kan. Jadi ya udah gue terima, gue sanggupin. Dan itu di tengah-tengah semester. Jadi kan untuk guru itu di tengah-tengah semester benar-benar ujian yang luar biasa ya, repotnya buat persiapan untuk menjalani ulangan ya kan. Ya gue jalanin aja sampai sekarang sih, alhamdulillah. Oke, tapi dari lu sendiri latar belakang pendidikannya apa sih? Pendidikan kah atau apa sih?
Nah, jujur nih, gue itu masih kuliah. Masih sekarang kuliah itu. juga. Iya, jadi gue itu sekarang masih jalan kuliah semester 6, Mm-mm. ya kan? Emang gue ngambil jurusan pendidikan juga, pendidikan Oh, berarti masing. pas lah ya. Iya, emang pas, emang karena niat gue dari awal emang pengen jadi guru. Oke. Jadi gue ngambil pendidikan. Terus selama pandemi nih, kan sekarang lagi pandemi, efektif nggak sih cara mengajar daring seperti itu? Kalau menurut gue pribadi ya, Heeh. untuk efektif enggaknya nggak bisa dituntut untuk 100% efektif Nice. untuk pembelajaran daring ini. Cuman karena kendala yang kayak gininya, ya mau nggak mau gimana kreatifnya guru, gimana interaksinya guru sama orang tua, ya kan. Jadi itulah yang buat efektif itu gimana cara penyampaian gurunya sama interaksi antara orang tua, karena 100% anak itu di rumah. Iya, Kita betul. cuman berhadapannya lewat laptop, ya kan, Google Meet atau Zoom kayak gitu. Iya, lu juga kan mahasiswa ya kan, sekarang juga daring juga ya. Iya, gue juga ngerasain gimana kan jadi mahasiswa, jadi murid gimana gitu kan. belajar secara daring tuh gimana. Gue ngerasain banget. Oke, apa ya? Selama jadi guru itu dapat apa sih? Salary ya? Salary per bulannya atau kan ada yang bilang honorer ya? Iya. Itu gimana sih upahnya? Kalau upah, Ah, kalau pengen tahu deh. untuk upahnya ya, kalau menurut gue pribadi, karena gue pengalaman di PT atau di pada perusahaan, jadi guru tuh yang penting keikhlasan. Jadi nggak harus gimana penghasilan, ya kan, nggak harus mementingkan atau menomorsatukan penghasilan. Iya sih, guru kan. Iya, jadi emang gue dari diri gue pengennya emang pengen ngajar dan berjasa untuk orang, bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak, ya memang kalau untuk upah nggak seberapa ya daripada karyawan perusahaan swasta ataupun BUMN. Nggak ada seberapa, apalagi guru honorer itu mah udah nggak inilah ya, udah bisa kalian tahu lah ya gimana perjuangan seorang guru yang honorer. Suka itu nggak sih ada kendala dengan wali murid gitu, kayak misal adu mulut atau apa gitu kan? Untuk daring kayak gini pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. For example? Macem-macem sih. Jadi ada orang tua murid itu yang bilang harus belajarnya dengan cara kayak gini, karena mereka itu melihat dari sisi anak mereka sendiri. Gitu. Harusnya belajarnya Google Meet aja setiap hari misalkan, ya kan. Terus pakai video pembelajarannya jarang-jarang kayak gitu kan. Tapi kita di sini tuh melihat bagaimana efektifnya orang yang lain juga, murid-murid yang lain, gak hanya dia doang, ya kan. Jadi ya kadang-kadang itu sih kendalanya, cuman bagaimana kita menanggapi wali muridnya aja. Nah, itu kan tanggapan dari Kalvinya ya. Terus tanggapan dari wali muridnya mengenai apa sekarang yang pembelajaran daring. Mungkin ada tanggapan positif dan tanggapan negatif gitu kan. Ada pernah dengar nggak sih tanggapan-tanggapan seperti itu dari wali murid? Ya, tanggapan negatifnya pastinya banyak banget yang berkeluh kesan tentang anaknya itu udah kecanduan namanya gadget. Ya kan, otomatis gadget mulu kan ya. Terus di depan harus gadget, bahkan dia tuh anak sekarang kan udah canggih ya. Yes. Jadi dia tuh ada pembelajaran tuh bisa sambil gaming. Jadi di sela-sela pembelajaran aja dia masih suka gaming kayak gitu. Terus tanggapan positifnya dari wali murid tadi? Untuk tanggapan positifnya ya wali muridnya tuh lebih suka kalau anak-anaknya tuh lebih banyak dikasih tugas. Jadi lebih banyak dia dikasih tugas supaya dia itu lebih ke pelajarannya, bisa buka bukunya, ngerjain tugas yang dari gurunya, jangan cuman Google Meet atau Zoom di depan layar doang. Setelah itu tugasnya nggak diberikan atau tugasnya sedikit, jadi dia cuman konsen udah gitu aja. Pas udah selesai jam pelajaran udah main HP deh, ya kan, kayak gitu. Mengenai tugas nih, tapi dari pihak gurunya nih ngasih tugas atau nggak sih selama setiap pertemuan gitu kan?
untuk tugas karena daring ini sih dikasih. Dikasih Cuman, kan? kita untuk pembelajaran daring ini nggak semata-mata tugas harus menulis ya kan, nggak benar, semata-mata harus benar-benar plek yang ada di buku, karena kadang kita harus kreatif ke anak-anaknya, kasih tugas yang memicu kreativitas dia di rumah. Terus memicu juga buat anak-anak itu berbuat baik di rumah atau melakukan sesuatu kegiatan yang manfaat lah. Terus solusi dari sekolah selama pembelajaran daring ini tuh apa? Ada solusinya nggak sih? Solusi dari sekolah ya, untuk semua sekolah sih menginginkan pembelajaran daring ini bisa efektif, ya kan. Untuk solusinya paling ya sekolah hanya meminta untuk guru supaya sering berinovasi, sering melakukan kreativitas dalam pembelajaran. Di tempat lu ngajar nih kan di SD lu kan, kapan sih akan melakukan pembelajaran tatap muka kembali gitu? Kemarin kan sempat ada wacana ya kan, udah di sekolah itu udah mempersiapkan segala macamnya untuk tatap muka, dari mulai wastafel di setiap ruangan, terus cek suhu anaknya kayak gitu. Cuma untuk kemarin baru dapat ketetapan baru untuk nggak diperbolehkan, dan itu sampai urusan pemerintah lah, kita nggak mau tahu. Iya, dan sampai sekarang masih menunggu keputusan dari pemerintah. Terus seneng nggak sih jadi guru selama ini? Udah berapa bulan tuh? Happy nggak? Happy. Kalau dibilang happy banget. Tapi kadang kalau dibilang pusing juga. Harus kreatif kan? Iya, benar. Harus kreatif, harus bagaimana kita menyusun pembelajaran supaya menarik, harus menyiapkan materi ya kan. Yang harus dibawain gimana sih supaya ringkas tapi anaknya tetap memahami. Berarti udah enak lah ya jadi guru. Terus emang pendidikan yang sudah dijelaskan. Betul. Terus saran buat orang-orang nih, mungkin mereka pengen tahu nih jadi guru gimana gitu. Saran untuk kalian semua yang mau jadi guru, terus aja mempersiapkan diri kalian, ya kan? Pasti perlu persiapan. Terus selalu ingin belajar, yang penting banget selalu ingin belajar. Harus semangat, giat pokoknya. Terus apa lagi ya? Itu sih intinya, mau belajar dan terus mau belajar. Kalau saran gue cuma itu. Sarannya itu ya. Kayak terakhir nih, kayak pertanyaan dari gue nih terakhir. Dari lo yang tadinya udah kerja dari pabrik, banyak pengalaman, terus sekarang akhirnya berpindah profesi jadi guru. Kasih dong motivasi sedikit buat mereka-mereka yang masih berjuang, apalagi kondisi pandemi kan, susah nyari kerja gitu kan. Kasihlah semangat dan motivasi buat mereka. Ya, buat kalian yang masih berjuang untuk mencari kerja, gue kasih sedikit motivasi ya. Mungkin kalian sudah sering dengar ini, tapi intinya kalian jangan menyerah, harus tetap semangat. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, persiapkan benar-benar diri kalian. Bagaimana kalian bisa menjual diri kalian, mempersiapkan diri kalian untuk lebih baik di antara orang-orang lain, ya kan? Dan pastinya di era pandemi ini kalian harus pintar-pintar membaca peluang. Jadi apapun pekerjaan yang bisa kalian lakukan, kerjakanlah. Oke, terima kasih atas pengalamannya, terus sharing-sharingnya selama kerja jadi buruh pabrik, sekarang akhirnya jadi guru, ya kan. Nah guys, dan buat kalian nih semuanya, sama seperti tadi yang Alfi bilang, buat kalian yang masih nyari kerja, jangan pantang menyerah, tetap semangat, jangan putus asa. Selagi ada kesempatan, masukilah. Terus dimana, karena kalau misalnya ada 1000 kesempatan, pasti ada satu yang masuk gitu. Oke, sekian video podcast kali ini dari Loker Tawa. Jangan lupa buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi buat bikin konten selanjutnya. See you, bye.